Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa bahagianya kita hari ini, atau kakek bisa bergandengan tangan dengan cucunya, bapak ibu bisa bersama-sama berjalan santai dengan anak-anaknya, sepupu yang mungkin lagi liburan main ke rumah bisa bersama-sama di kafe di kota Binjai yang kita cintai. Rasa syukur itu kita wujudkan dengan bersama-sama kita memanfaatkan Allah berikan kesehatan kepada kita, kenikmatan kepada kita, sehingga bisa bersama-sama kita berbahagia di tempat, di kota Binjai, kotamu, kotaku, kota kita semua. Pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita bahwa Rasul sampaikan irtanim khamsan qabla khamsin. Yuk kita diingatkan untuk menjaga 5 hal sebelum terjadi 5 hal kepada diri kita. Adapun 5 hal yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah, yang pertama kata Rasul, syabbabaka qabla haramika. Kita menjaga masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Kita sadar betul bahwa hidup berproses. Ada ketika kita masa kanak, remaja, dewasa, dan kemudian nanti akhirnya tua. Namun Rasul mengingatkan kepada kita untuk menjaga masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Bagaimana kita memanfaatkan kesehatan yang Allah kasih, tubuh yang Allah beri untuk kita jaga di masa muda ini. Masa muda adalah masa yang paling bahagia. Kita merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika masa-masa itu kita bersama orang-orang yang kita cintai. Kita jaga masa muda kita tentunya dengan berusaha memaksimalkan tugas dan fungsi kita, memberikan kekuatan kepada diri kita untuk menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang banyak memberi manfaat buat orang lain. Ayo SD Harapan 2. Yang pertama, jaga masa muda sebelum masa tua. Kita manfaatkan ini sehingga masa muda kita tetap sehat, dan nantinya harapannya di tua kita nanti kita tidak menjadi juga beban buat anak-anak kita, cucu-cucu kita. Kita juga tidak menjadi beban buat orang-orang sekeliling kita. Kenapa? Karena kita saat ini berolahraga, kita menyehatkan diri, berbahagia, dan insya Allah muda kita sehat, tuanya pun nanti insya Allah masih segar bugar. Baik, Rasulullah juga ingatkan kepada kita yang kedua, untuk menjaga sihatika qabla saqamika. Bagaimana Rasul mengingatkan untuk menjaga sehat kita sebelum nantinya timbul sakitnya kita. Jadi terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Kita hari ini berolahraga, riyadhah. Bagaimana juga kita mengharapkan olahraga ini menjadikan tubuh kita menjadi sehat, bugar. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk menjaga itu. Sihatika qabla saqamika. Bagaimana kita menjaga sehat kita? Karena kita ketahui bahwa sakit itu amat mahal. Sakit itu punya biaya yang cukup besar. Oleh sebab itu mari terus berolahraga, menjaga kesehatan kita sebelum nantinya, kata Rasul, bisa datang masa kita merasa sakit. Oleh sebab itu kami mengajak kepada kita semua untuk bisa terus berbuat yang terbaik, terus melakukan gerakan-gerakan yang baik untuk bisa menjaga kesehatan kita, serta menjaga pola makan kita, pola hidup sehat kita, sehingga kesehatan yang diingatkan kata Rasul, jaga sehatmu sebelum sakitmu. Maka kita jagalah masa kita sehat ini, karena sehat ini
amat sangat mahal harganya. Oleh sebab itu hadis ini menguatkan kepada kita, maka saat ini juga kita yang sedang berolahraga, kita yang bersantai, kita yang beria, kita yang bercanda, semoga kita semakin sehat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pesan Rasul yang ketiga dari jaga datang yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama tadi kita katakan jaga masa muda sebelum datang kita masa tua. Yang kedua kita disuruh mengingatkan jaga sehat kita sebelum datang sakit kita. Dan yang ketiga adalah ghinaka qabla fakrika. Yuk kita menjaga masa kaya kita sebelum seandainya datang nanti masa susah dan sulit kita. Artinya Rasul mengingatkan kepada kita bahwa kalian, saudara-saudaraku, sahabatku, ketika engkau memiliki kelebihan, kata Rasul, kekayaan yang kita punya tidak menjadikan kita orang yang sombong. Karena Allah ingatkan, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kekayaan yang kita miliki kita gunakan untuk apa? Untuk kebaikan buat diri kita, keluarga kita, dan orang lain. Karena apa kata Allah? Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Satu kebaikan yang kita lakukan, terima kasih Bu. Satu aja kebaikan yang kita lakukan Allah janjikan 10 kita terima. Kalau kita kasih kebaikan itu, kalau kita lakukan kebaikan apapun bentuknya, maka Allah janjikan kebaikan yang akan kita terima 10 kali lipat dari apa yang kita perbuat. Kita tahu Allah katakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah janji, Allah nggak pernah dusta dengan janjinya, Allah tidak pernah berkhianat. Jadi kalau satu aja kebaikan yang kita lakukan, bersiap-siaplah Allah akan kasih 10 kali lipat kebaikan. Dan ini baru 10 kali lipat. Berbuat baik dengan saudara, berbuat baik dengan teman, berbuat baik dengan anak, berbuat baik dengan orang lain, maka siap-siaplah ada 10 kebaikan yang akan kita terima. Mungkin ibu ada punya rezeki 5.000, 10.000, 100.000 atau apapun, maka bersiap-siap Allah ganti. Bukan hanya 10 yang Allah ganti dari apa yang kita berikan. Malah di ayat yang lain Allah katakan, siapa yang menafkahkan rezekinya di jalan Allah, maka satu yang dia beri akan berganti menjadi 7, dan setiap 7 tadi menjadi 100. Maka siapa yang berbagi di jalan Allah, dia akan dapatkan 700 kali lipat dari apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ingatkan, ghinaka qabla fakrika. Jaga masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Jaga masa ketika kita punya. Karena orang yang memberi tidak akan pernah akan merasa sulit dalam hidupnya. Tak pernah kita dengar ada orang kaya yang rajin sedekah, rajin memberi, menjadi orang yang terlantar. Tak pernah kita dengar. Karena apa? Setiap yang kita beri ada balasannya. Setiap yang kita punya kita berbagi ada balasannya. Setiap kita kaya dan menolong orang lain tentu juga ada balasannya. Dan ini menjadi pengingat kepada kita bahwa Rasulullah katakan yang ketiga, jaga masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Mampu kita untuk membantu sahabat kita, mampu kita menolong adik kita, mampu kita menolong saudara kita, mampu kita untuk membiayai sakit orang tua kita, mampu kita untuk berbagi dengan kawan karib kita. Maka kebaikan itu, karena kita memiliki kelebihan, kita jaga kelebihan itu dan berbagi buat mereka. Maka bersiap-siap. Kebaikan yang kita lakukan, satu aja kebaikan 10 Allah balas. Satu kebaikan berbagi di jalan Allah dapat 700 kali lipat sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bang Ijal, sehat Bang Ijal? Ya, sehat. Karena kata Nabi, jaga masa muda sebelum tua, jaga masa sehat sebelum sakit, dan jaga masa kayamu sebelum saatnya nanti kamu fakir. Kemudian pesan Rasul yang keempat adalah jagalah masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Apa maksud Rasul mengingatkan kita? Masih punya luang kita bisa jalan bareng anak-anak kita. Masih punya waktu kita untuk bercengkrama dengan cucu kita. Masih punya waktu kita untuk berjalan bersama-sama dengan sahabat kita, keluarga kita. Rasul ingatkan, jaga masa luangmu. Ada kesempatan untuk bisa berbahagia bersama. Ada kesempatan untuk bersilaturahim bersama. Abang dah sehat. Ada masa kita untuk bisa sama-sama bareng untuk bahagia dan berbuat yang terbaik. Kesempatan itu tidak semua dimiliki oleh orang lain. Allah kasih kita waktu untuk bisa bercengkrama dengan keluarga kita. Allah kasih kita waktu untuk bisa bersahabat, bersilaturahim dengan sahabat-sahabat kita. Allah kasih waktu kita. Dan kata Rasul, jagalah waktu dan kesempatan ini sebelum datang nanti satu saat tak mampu lagi kita, tak ada kesempatan lagi, tak bisa lagi melangkah, atau banyak halangan dan rintangan. Maka oleh sebab itu, jagalah masa luang kita, masa kesempatan kita sebelum datang ketika masa-masa sulit itu muncul. Baik Bapak Ibu teman-teman sahabat riyadhah, sahabat olahraga yang luar biasa, sahabat yang bahagia, dan insya Allah kita menjadi sehat juga. Maka yang terakhir dari pesan Rasul yang 5, yang pertama tadi jaga masa muda sebelum masa tua. Kemudian jaga masa sehat kita sebelum sakit kita. Kemudian jaga masa kaya kita sebelum datang masa miskin kita. Kemudian jaga masa kesempatan kita untuk bisa bermain dengan anak-anak cucu kita sebelum datang masa-masa kita di mana tak ada dan tak mampu lagi kita untuk bisa bersama orang-orang yang kita cintai tentunya. Masya Allah, bahagianya bergandengan tangan dengan anak kita. Tatap wajah mereka, lihat bahagianya mereka, anak-anak kita. Dan tentunya kita sertai dengan doa, semoga mereka besarnya nanti jadi anak-anak yang saleh, jadi anak-anak yang hebat. Karena diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang tua, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa. Hendaklah orang tua khawatir masa depan anak-anak cucu kita. Khaufu alaihim, bukan hanya khawatir kita masa depan anak-anak kita, tapi kita harus juga takut bahwa mereka nanti tak terjaga kita. Takut mereka lari dari nilai-nilai kebaikan. Takut mereka menjadi fakir. Takut anak-anak kita menjadi sakit. Takut anak-anak kita tidak berpendidikan. Oleh sebab itu, jaga masa luangmu sebelum datang masa-masa sibukmu. Teman-teman yang bahagia, Masya Allah, adik kacamata keren. Yang terakhir diingatkan oleh Rasulullah dari 5 yang harus kita jaga. Yang kelima adalah hayataka qabla mautika. Masa hidup kita sebelum nanti kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang kita sekarang rasakan, betapa bahagianya kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Bunda yang sedang memegang anaknya, memangku, membawa jalan. Ayah yang berdampingan dengan anaknya. Anak-anak yang sedang bahagia bersama orang-orang yang dia cintai. Hari ini kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Oleh sebab itu, bagaimana diingatkan oleh Rasulullah yang kelima, kita menjaga masa hidup kita sebelum nantinya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memperbanyak musuh, jangan kita memperbanyak lawan, tapi berusahalah kita bagaimana menjaga silaturahim dengan siapapun, memperbanyak teman, memperbanyak kawan. Karena kalau kita punya kawan banyak, tentunya kebahagiaan kita akan dapatkan.
Sebagaimana yang diingatkan oleh hadis Rasulullah juga, bahwa salah satu untuk memperluas rezeki kita adalah bagaimana kita menjaga silaturahim kita, silaturahim dengan keluarga kita, abang kita, adik kita, tetangga kita, dan keluarga kita semuanya, serta handai tolan yang lainnya. Maka bersiap-siaplah, Allah akan berikan kebahagiaan. Yuk, jaga hidupmu sebelum ketika kita kembali. Bangga kita, senang kita, memanfaatkan dari apa yang diingatkan oleh Rasulullah sama untuk memberikan peluang kepada kita semua untuk berdonasi buat sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mereka saat ini amat sangat membutuhkan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah Bapak Ibu berikan menjadi kebaikan yang luar biasa. Percayalah, kalau ada hari ini kita belum ada kebaikan, belum muncul rezeki, belum dapat yang kita mau, Allah janjikan, man ja'a bil hasanah falau asyru amsaliyah. Satu kita berbuat baik, 10 kebaikan. Maka seandainya hari ini ingin mendapat kebaikan, maka lakukan kebaikan. Satu, Allah balas menjadi 10 kebaikan. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan baik menjadi kebaikan buat kita, menjadi kebaikan buat kita semua, dan menjadi saksi nanti di akhirat bahwa kita pernah, kita senantiasa, kita selalu untuk bisa berbuat yang terbaik dalam hidup kita. Terima kasih. Saya Abi Fadli, founder Yayasan Rumah Kun Fayakun Yatim dan Taufik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, Ya. gimana kabar Ustaz? Baik. Alhamdulillah saya. Ya. Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Sehat, 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 sehat. Sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sedikit ilmu di acara Free kita Ustaz. Kenapa input kita Ustaz dari seni turun ke hati? Jadi anak-anak seni ini peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina Ustaz. Jadi kita sebagai seorang manusia yang sangat peduli saja, benar saja. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Itu kan Ustaz, salah saja. Ya. Jadi kalau kita bicara hati, kita tahu persis bahwa hati itu kan mutakallam. Hati itu berbolak-balik. Jadi kalau ada orang yang hari ini membenci kita, belum tentu dia nanti terus membenci kita. Bisa jadi kebencian itu justru akan menghadirkan keindahan. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ahbib habibaka haunan ma asa ayakuna baqidoka yauman ma wa baghid baqidoka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Yuk mari kita dengar. Cintailah kekasihmu, orang yang kamu cintai itu sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kamu amat sangat cintai suatu saat menjadi musuh. Dan kamu boleh benci dengan musuhmu sewajarnya saja. Karena bisa jadi orang yang kamu paling benci, orang yang paling kamu tidak senangi, suatu saat bisa jadi menjadi kekasih. Tapi kalau konsepnya seperti itu Ustaz, kita mencintai makhluk ini. Terima kasih Abang. Berkah. Mencintai jangan terlalu berlebihan juga Ustaz. Kalau kita terlalu berlebihan mencintai makhluk Allah, bisa jadi Allah pula yang malu Ustaz ya. Gitu Ustaz. Ya. Jadi di dalam konsep itu wala tusrifu. Artinya tak baik kita melakukan sesuatu yang berlebihan. Karena dalam hadis Rasulullah ingatkan khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu pertengahan. Kalau bahasa lakunya yang sedang-sedang saja gitu. BSN apa BSN? Apa itu BSN? Jadi benci setengah mati. Oh iya. Iya, dapat kita dari Bapak ya. BSM apa? BSM apa? Rupanya benci setengah mati. Ya, nggak boleh benci terlalu. Ingat yang tadi ya.
bahwa kalau mencintai pun jangan berlebihan, karena bisa jadi yang kita cintai selalu saja di musuh. Tapi kalau kita benci pun kepada musuhmu juga tidak berlebihan, karena satu saat bisa jadi orang yang kita benci justru menjadi kekasih kita di hari yang lain. Berarti BSM juga tidak boleh ya Ustaz ya? Benci setengah mati dari Nggak boleh. Tidak boleh ada dendam dalam kehidupan kita. Oke. Ya kami sangat terima kasih Ustaz. Hari ini sudah mendapatkan nasihat dari Ustaz. Semoga nasihat ini bisa bermanfaat buat kami Ustaz, terutama kami yang mencoba untuk menjajaki Ustaz ya. Sahabat Hijrah ini sudah lebih kurang dari tahun 2016. Terus berproses dari yang gimana sampai yang gimana. Kalau sama-sama kita berjuang sayang. Ustaz, terima kasih Ustaz. Oke, terima kasih juga buat Bapak Ibu yang senantiasa terus mau berbagi. Mudah-mudahan kebaikan yang kita berikan Allah akan balas dari Bang. Ayah Nabi, Assalamualaikum. Ustaz, ini pun kita juga ada Ustaz. Berbagi kopi Ustaz. Oh, iya. Boleh juga Ustaz di rumah. Boleh mau minum Ya. kopi sini aja. Yang mau ngopi soal Paling jalan ada kopi. Ya. Makan inilah kita kan jual. Mungkin Ustaz mau kita Boleh ya, saya balik jalan lah ya. Ya, makasih banyak Ustaz ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.